Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Taubah ayat 91. Dengan mengambil ini ketika berbicara tentang perang apa ini lagi? Perang Tabuk. Wa ja'al al-mu'azziruna minal arabi ya liyu'zana lahum wa qada alladzina kazabullah wa rasuluh sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Ya, ketika pembahasan ini kita sudah bahas ketika datang pada Nabi itu orang-orang yang mengemukakan uzurnya, alasan-alasannya untuk tidak ikut di perang Tabuk. Ya. Dan itu satu peristiwa ya. Tabuk itu satu peristiwa itu. Ya. Nanti suatu saat ada orang tidak hadir di acara tak, misalnya pengantin, ada acara hajatan tak, dia tidak hadir. Jangan dipukul rata orang yang tidak hadir itu, bahwa dia tidak hadir dengan mengambil kesimpulan satu saja. Dia tidak perhatikan, dia tidak ingat, dia tidak punya, dia satu saja. Itu akan menyiksa diri kita. Sebagaimana Nabi SAW mengumumkan perang yang paling susah itu perang Tabuk. Ya, banyak sekali di sini orang-orang munafik yang mahir berteori dan berteorika di hadapan Nabi untuk mengemukakan uzur-uzurnya. Cerdas sekali. Ya. Tapi ada satu sahabat yang sekalian terkenal sekali itu, namanya Ka'ab bin Malik, yang tidak ikut juga tapi tidak mau pergi mengemukakan alasannya, bilang biar Nabi hukum saya. Dan betul dihukum oleh Nabi itu, diboikot oleh Nabi karena tidak ikut di perang Tabuk, dan diboikot itu kurang lebih 40 hari. Nabi larang sahabat lain ngomong dengan dia. Nabi larang jangan ada yang berinteraksi dengan sahabat ini. Sehingga Ka'ab bin Malik merasakan belum pernah ada penderitaan di dunia yang dirasakan ketika penderitaan tidak ada satu seorang sahabat pun yang temani ngomong. Seperti negeri Madinah sempit dan gelap pada saat itu, karena Nabi memboikot yang tidak ikut. Sehingga yang boikot itu Pak, itu dibenarkan dalam syariat jika terpenuhi syarat-syaratnya. Memboikot orang jika terpenuhi syarat itu boleh. Ada fikih boikot Pak ya, jadi ada namanya fikul hijr, fikih memboikot seseorang, itu dibolehkan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Cuma kalau jadi seperti memboikot siswa itu boleh, memboikot tetangga, memboikot murid, memboikot istri, memboikot suami, memboikot itu boleh, tapi syaratnya harus terpenuhi. Kalau suami tinggal di rumahnya mertua tidak terpenuhi syarat memboikot istri, tidak boleh. Karena kalau anda boikot dia, istri tak bilang kau lalu yang keluar. Ya. Ya. Iya, jangan coba-coba main boikot yang tidak memenuhi syarat, karena anda akan kalah itu. Kan boleh boikot itu Pak? Boleh pisah ranjang itu boikot. Bahkan boleh pisah rumah yang sudah 2 istrinya, itu sudah bisa. Tapi kalau satu istri tak mau pi mana ke?
Tapi jangan mengambil kesimpulan boikot tidak bisa kalau baru satu istri. Tidak begitu. Bukan syarat itu. Tapi akan lebih kuat itu. Lebih kuat. Kalau Anda pergi di istri pertama, tinggalkan istri yang satu, dia akan pasti terhukum secara psikolog. Ya. Kalau Anda tidak punya kelebihan apa-apa baru mau memboikot, Anda bisa, Pak. Anda yang diusir. Ya. Jadi intinya itu jangan memboikot kalau kita lemah. Kalau kita jumlah kecil, memboikot ahli syirik, ahli bidah, ahli kafir itu sama dulu waktu di Mekah. Nabi boikot orang kafir, orang musyrik itu. Nabi tidak menunjukkan apa-apa. Karena Nabi posisinya lemah. Begitu kita mau melawan itu orang kafir, seperti babak belur, seperti Bilal, ya, seperti Ammar, ya babak belur, seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi ada waktunya itu boikot diterapkan. Di ayat ini ada kata bagus, nanti kalau dikasih merah ini diambil dari sini. Ma 'alal muslimina min sabil. Ini teori ini diambil, kaidah ini diambil dari potongan ayat ini. Setelah bicara tentang orang-orang Arab, kan ada di antara mereka ini yang dalam kategori dia ad-duafa, lemah memang. Ini yang tidak minta izin, tapi memang dia lemah, tidak bisa ikut perang Badar, perang Tabuk. Ada marda, sakit. Jadi orang sakit itu ya jangan dihukumi sama dengan orang sehat. Kemudian wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna kharaj. Ada yang memang tidak punya biaya, tidak punya kendaraan, sehat fisik, tapi mau pergi dengan jalan 800 meter, 800 kilo, tidak sulit. Maka yang begini dia juga tidak pergi. Yang begini Allah maafkan. Ini yang kategori ini jangan disalahkan ini. Mungkin dia mau ikut perang tapi susah. Terbatas. Dia ad-du'afa, dia ar-marda. Kemudian la yajiduna ma yunfikuna kharaja. Yang penting izan hasahu lillah wa rasuli. Yang penting dia itu ikhlas. Dia tidak provokasi orang yang tidak pergi. Itu saya mohon Pak ya. Suatu saat begini, antum kalau memang antum yang punya syarat itu sakit, lemah, dan antum memenuhi syarat, jangan di SMS, di telepon orang yang tidak masuk kategori ini. Jangan mau tolong, jangan mau pergi tolong, jangan nih. Saya juga tidak pergi sih. Itu kompor-kompor orang yang mau berbuat baik. Kalau ini memang tidak, ya, dia memang kategori ya tidak bisa, maka cukup kita yang terima itu. Cukup kita yang terima itu. Jangan dipengaruhi oleh orang itu. Ini yang dimaksud dengan ma'alal muslimina min sabil. Jangan ya tidak ada lagi salahkan orang yang bermaksud berbuat baik.